Taku, kau pergilah duluan. Kak, bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Kau pergilah duluan. Aku tidak mau pergi. Mati pun aku tetap bersamamu, Kak. Aku perintahkan kau untuk pergi. Aku tidak mau, Kak. Kalau aku ingin pergi, dari dulu aku sudah pergi, Kak. Kalau harus pergi, lebih baik pukul aku, Kak. Taku, kau harus pergi karena kau punya misi. Kak, kenapa kau tidak katakan dari tadi? Aku takut kau tidak bisa menyelesaikannya. Kak, kenapa kau selalu tidak percaya padaku sih? Katakan saja. Bantu aku mencari seseorang. Dia sangat kaya raya. Aku hanya ingat di mana dia tinggal. Kau cepat pergilah dan temukan dia. Kau harus bisa menemukan dia. Dan wakili aku untuk memohon padanya. Cepat pergilah. Kak, aku bisa. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan menemukannya. Aku akan berlutut di depannya dan memohon kepadanya. Walaupun aku harus menjual diriku sendiri, yang penting aku dapat pinjaman. Jangan beritahu Xiao Su dan Xiao Lu. Kau bahkan jangan bertemu dengan mereka. Ya baik, Kak. Kakak, kenapa tidak pergi bersama-sama? Untuk apa kau tinggal di sini? Aku akan menunggu di sini untuk menelpon. Berjaga-jaga kalau seseorang berhasil mentransfer uangnya. Hanya ada 3 hari. Aku tidak bisa menyanyiakan waktu di jalan. Iya, benar juga, Kak. Itu masuk akal. Jadi sebaiknya kita membagi tugas. Kau pergi mencari orang, sementara aku menelpon. Dengar, saudaraku. Aku bergantung padamu. Kakak, jangan berkata seperti itu. Tenang saja, Kak. Terima kasih telah menghubungi konsultan Tiongkok. Halo, Apa kau tadi menelpon konsulat Tiongkok? Ponselmu sudah disadap, sehingga kita dapat melihat semua nomor telepon yang kau hubungi dan mendengar semua percakapan kalian. Jangan berpikir untuk bisa keluar dari kota ini. Orang kami akan mengawasimu. Jika kau ingin mencoba menipu kami, hati-hati dengan kedua anakmu itu. Ini peringatan terakhir. Aku harap kau mematuhinya. Jangan bermain-main dengan kami. Di sini konsultan Tiongkok, ada yang bisa saya bantu? Komisaris Chen sudah menggadaikan seluruh kawasan industri, termasuk juga rumah yang kau tempati sekarang.
bicara sebentar? Katanya komisaris dan manajer Ichu Group hilang bersamaan. Maaf ya, tidak ada komentar. Permisi. Manajer uang, tolong katakan sedikit lagi. Manajer Ayo masuk uang, mobil. manajer uang, tolong bicara kepada kami sebentar. Tolong Jangan foto lagi. penjelasannya. Sudah Manajer cukup. uang. Jangan foto lagi. Manajer uang, kalau tidak apa-apa kenapa bisa hilang? Manajer uang, lalu penyitaan itu bagaimana? Kenapa bisa disita? Manajer uang. Kenapa jadi begini keadaannya? Hipotek berakhir dan disita oleh pengadilan. Jangan khawatir. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Xiaoku, kalau tidak begini saja, kalian pergi ke rumahku, tinggallah di rumahku. Paman, Bibi, Ichu Group tidak boleh bangkrut. Aku sudah menemukan sebuah tempat yang bisa untuk kita bekerja di bagian depan dan tinggal di bagian belakang. Tempat itu lumayan besar. Iya, kami masih punya stok hardware model ini. Percayalah padaku, kualitasnya tidak ada masalah. Iya. Kita bisa bernegosiasi Baik. untuk harganya. Karena ini promosi untuk harga stok. Oh iya, boleh. Ya. Hei. Oh iya, baik. Ada apa kalian kesini? Ya, aku setuju. Aku kemari untuk melihat-lihat. Ya. Iya. Tunggu Lalu sebentar bagaimana? ya. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Wah. Kakek, Ayah, Wah. duduklah. Hebat. Wah. Kau ini hebat sekali. Kalau dibandingkan orang tuamu, kau ini hebat. Ya. Paman, ini tehnya. Iya. Ayah, duduklah. Ya sudah, kalian sibuklah dengan urusan kalian. Aku Iya, cuma ingin baiklah, bicara Ayah. dengan Iya. Xiao Su. Ayo kita keluar. Ya. Apa yang terjadi? kakek. Aku tidak bisa menemukan kedua orang tuaku. Halo? Halo. Apa ini Tuan Ruan? Aku Chen Xiang. Komisaris Chen. Sedang di mana kau? Tuan Ruan, aku akan melakukan bisnis denganmu. Bukankah kau ingin gudang transitku?
6 gudang sudah selesai dibangun, dan 7 gudang masih dalam proses. Aku akan menjual semuanya padamu. Bagaimana? Apa aku tidak salah dengar, Komisaris Chen? Bukankah kau tidak ingin bekerja sama denganku? 13 gudang transit dikenakan 100 juta US dollar. Aku menjual semuanya padamu. Sangat menguntungkan kan? Harganya sangat menarik. Tapi bukankah kau akan mengalami kerugian yang besar? Ini adalah urusanku sendiri. Aku hanya memiliki satu permintaan. 100 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Dan kau harus bayar dalam 3 hari. Bagaimana? Aku harus mempertimbangkannya dulu. Tidak usah dipertimbangkan lagi. Aku sudah tidak punya waktu. Ini masalah hidup dan mati. 100 juta dolar. Aku yakin kau pasti punya cara. Tolong bantu aku pikirkan. Baik, akan aku pertimbangkan permintaan Anda dengan cermat. Baiklah, nanti aku akan menelponmu. Aku berterima kasih atas peringatanmu. Coba kalian periksa laporan domestik mengenai Yichu Group di Tiongkok. Nyonya, rupanya kau mempermainkan aku ya. Rupanya kalian sudah bangkrut. Bagaimana suamimu mendapatkan uang? Sejak kau menjadi pengganti dia, kau sudah tahu itu. Walaupun aku mengagumi keberanianmu, tapi sebagai hukumannya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu kau juga dalam kesulitan, teman lama. Tapi aku mohon, tolong bantu aku ya. Aku berjanji, aku akan memberimu 13 gudang transit. Semuanya aku berikan padamu. Semua harta rumahku yang bisa dijual, akan aku berikan semuanya padamu. Aku akan bekerja untukmu seumur hidupku. Aku akan bekerja dengan gratis untukmu tanpa digaji. Aku akan membalas kebaikanmu seumur hidupku, aku janji. Hei Chen Chiang-he, kita ini sudah berteman selama bertahun-tahun. Jangan ucapkan perkataan yang tidak berguna itu. Apa yang terjadi? Kenapa kau mendadak mau meminjam uang sebanyak itu? Setidaknya beritahu aku alasannya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika kau tidak memberitahuku alasannya, aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Apalagi yang kau butuhkan sekarang adalah dolar. Begini saja, aku akan memberimu 10 juta dulu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 10 juta benar-benar tidak cukup. Aku mohon padamu. Tolonglah bantu aku. Aku tidak ada waktu lagi. Ini masalah hidup dan mati. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kalau kau mau, aku juga akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu, teman lama. Tolonglah bantu aku. Bukan begitu. Halo? Istrimu telah berbohong pada kami. Kalian sudah bangkrut. Tidak. Dengarkan aku dulu. Uang itu pasti akan aku kumpulkan. Percaya bagaimana? Kali ini kau sudah menipu kami, teman. Uangnya harus masuk ke rekening dalam 24 jam. Jika telah sedetik menerimanya, kau tidak akan berjumpa dengannya lagi. Aku berjanji padamu bahwa dia akan menghilang selamanya di dunia ini. Bahkan mayatnya pun tidak bisa kau temukan. Aku sudah kumpulkan 25 juta. Sekarang kau punya waktu 23 jam, 55 menit, dan 18 detik. Bangkrut dalam satu malam. Komisaris dan manajernya sama-sama menghilang. Wartawan kami sedang melacak beritanya. Siapa? Yang Sue. Chen Chiang-he, apa ini kau? Ya, ini aku. Tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Sekarang kau di mana? Aduh, paman. Di mana Chen Chiang-he?
Hah? Dia pergi bersamamu. Kenapa hanya kau sendiri yang pulang? Aku tidak tahu, Paman. Aku kenal semua orang di seluruh mall. Begitu kau pulang, sudah ada orang yang melaporkannya. Di mana Chen Jianghe? Paman, aku benar-benar tidak Katakan. tahu. Kalau kau tidak mau bilang, aku akan patahkan kakimu. Kakak yang bilang jangan bilang sama siapa. Aku sangat yakin untuk menjualnya. Bukan masalah kau mau jual, tapi kontraknya ini di sini. Kontraknya ini. belum habis. Aku yang akan bayar. Bukan masalah uang. Kau dengar, aku akan memberi uang padamu. Bukankah ini yang dimaksud dengan penjualan? Ayah. Iya, ayah. tapi semua ini. Ada apa ini? Xiaoku, kau datang tepat waktu. Cepat kau jual semua warung ini. Ayo cepat. Kontraknya belum berakhir, Ayah. Jadi kita harus bayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Ayo, Ayah. Chen Jianghe tidak bermaksud untuk pulang. Dia akan pergi bersama Luo Yichu. Ayah. Ada apa ini? Ayah. Iya, kasihan sekali. Apa dia? Ayah. Apa dia? Ayah. Ya, Tolong panggilkan ambulans. Ayah, aku mohon hei, Ayah cepat panggil sadarlah. ambulan. Ayah. Takwa, Kak, apakah sudah temukan orang yang aku minta kau carikan? Kak, kau permainkan aku ya? Orang yang kau minta aku carikan sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Apa kau tidak tahu? Atau pura-pura bodoh? Halo? Tidak perlu lagi. Kak, sebaiknya aku pergi mencarimu saja. Tidak perlu. Aku sudah selesai menanganinya. Benarkah itu, Kak? Akan sangat terlambat kalau menunggumu di sini. Jadi kapan kau tiba di sini? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Kau tunggu saja. Kak, kau harus bilang padaku bagaimana kau menanganinya. Jangan-jangan mereka masih... Apa aku harus melaporkannya padamu? Kak, kau ini bicara apa? Kau Risin. Apa kau masih ingat? Ketika kita minum-minum bersama, kau bertanya padaku kalau pabrik ini sudah bangkrut, apa aku masih membutuhkanmu? Saat itu aku menjawab, aku butuh. Tapi sekarang aku akan mengatakan padamu, aku tidak membutuhkanmu. Carilah nafkah sendiri. Kak, kau ini bicara apa? Jangan-jangan kau... Tidak ada yang tidak mungkin. Takwa, jujur saja aku bilang padamu, kelemahan terbesarmu adalah menganggap dirimu sebagai pusat dari segalanya. Jadi sebaiknya sekarang kau menghilang dari pandanganku selamanya. Sudah, jangan teruskan lagi. Kau usir yang lain juga tidak akan mengusir aku. Takwa, kau pikir kau itu siapa? Apa kau pikir kau benar-benar seorang ahli? Karena aku memanggilmu ahli, kau tetaplah seekor binatang. Apa-apaan ini? Kau ingin permainkan aku? Ya, aku hanya mempermainkanmu. Coba kau pikirkan baik-baik. Saat pertama kali kita bertemu, bagaimana aku dan manajer Luo mempermainkanmu? Kami bersekongkol untuk mengirimmu ke tempat itu. Apa kau merasa sedih? Belajarlah dariku. Kalau kau bisa, belajarlah menjadi seperti aku. Pikirkan itu baik-baik. Chen Jianghe, kau memang hebat. Kau... Halo? 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 Kak, apa yang kau lakukan? Waktunya belum sampai. Tidak apa-apa, cepat keluar. Periksalah barang-barangnya. Halo, halo. Maaf Pak Polisi, aku mau melapor. Chen Jianghe! Chen Jianghe! Katakan apa yang terjadi. Cepat katakan. Katakan padaku. Kau sudah datang. Kau datang untuk mengantarku, kan? Kau bilang apa, Chen Jianghe? Apa yang terjadi padamu? Cepat katakan. Katakan dengan jelas.
Xiaosu telah diculik dan aku tidak punya uang untuk menyelamatkannya. Kalau aku harus pergi lebih awal, dia akan mati. Tapi kalau aku mati, aku akan berjumpa dengannya. Kau ingin mati bersamanya. Ya, Aku tidak ingin kau mati. Chen Xianghe, sadarlah apa yang kau katakan. aku dan Ruan Wenxiong telah diculik. Tapi mereka melepaskan Ruan Wenxiong. Lalu Xiaosu datang dan menjadi penggantiku. Xiaosu itu sangat pintar. Dia tahu kalau aku sudah menghabiskan semua uang kami. Dia membohongi penculik itu untuk percaya bahwa aku masih memberi uang. Lalu dia ditahan di sana. Dia bersedia untuk mati. Terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah memenuhi permintaanku. Chen Xianghe, kau tidak boleh mati. Kau dengar aku? Aku masih bisa menjual beberapa industri. Dan aku akan menjual gudang transitmu kepada para bos lain. Aku akan membantumu. Kau dengarkan? Hah? Sudah tidak sempat lagi. Xiaosu bilang padaku, kemanapun aku pergi, dia juga akan ikut. Aku harus pergi duluan untuk menelusuri jalan. Dan saat dia pergi, dia akan tahu kemana jalannya. Jangan buang-buang waktu. Bunuh aku. Bunuh aku. Sekarang kita akan pikirkan jalan keluarnya. Aku percaya bahwa Yichu tidak ingin melihatmu seperti ini. Kau tahu itu kan? Aku akan laporkan ini pada polisi. Dan kita menunggu kabar dari Masih sini. ada. Menunggu berita kepulangan Yichu. Masih ada waktu kurang dari 1 jam. Kalau polisi bisa menyelamatkan kita, Takuo sudah melakukannya dari awal. Sudah tidak sempat lagi. Terima kasih. Karena kau sudah mengunjungiku. Terima kasih banyak. Tapi jangan menatapku seperti itu di sini. Aku merasa malu. Chen Xianghe, apa kau sadar? Pergilah. Pergilah. Apa kau Chen Xianghe yang aku kenal selama ini? Sudah aku katakan bahwa aku akan membantumu. Aku akan pergi dan kau tunggu di sini. Aku akan membawa Yichu kembali. Kau mengerti? Tunggu aku di sini. Sudah tidak sempat lagi. Kemanapun dia pergi, aku juga akan ikut. Sudah tidak sempat lagi. Pergi. Chen Xianghe! Apa kau sudah gila? Sudah aku katakan aku akan membantumu. Aku akan membawa Yichu kembali. Aku akan membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Tunggu aku di sini, kau dengar? Hidup dan tunggulah di sini. Aku akan membawanya kembali, percayalah padaku. Jawab aku. Jawab aku. Kebetulan sekali, aku juga terbang kembali. Kenapa tiba-tiba kau kesini? Ingin mengambil keuntungan dari hasil perselisihan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau dilepaskan lebih dulu. Lalu kau kembali untuk bertemu denganku. Minumlah sedikit untuk menenangkan dirimu. 100 juta dolar Amerika dan gudang transit Chen Xianghe. Apalagi yang kau inginkan? Dirimu. Sejak aku lahir, aku tidak pernah kekurangan uang. Tidak kekurangan pembantu, juga apapun. Hanya ada satu penyesalan.
Sejak mamaku meninggal, tidak ada satupun wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku iri pada Chen Qianghe. Jangan katakan hal itu padaku. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi sekarang yang diculik ada Chen Qianghe, bukan istrinya. Jadi maksudmu, kau sudah bertemu dengan Chen Qianghe? Dia ingin mati bersama istrinya. Kita akan bahas persyaratannya. Dan sebisa mungkin aku akan menyetujuinya. Jika kau merasa 13 gudang masih belum cukup, aku akan berikan Yenggru padamu. Bukankah itu yang kau inginkan? Ayo bicaralah. Kau sangat peduli pada Chen Qianghe? Sudah tidak ada waktu lagi. Aku mohon padamu. Ya. Uangnya akan masuk ke rekening. Tapi sebentar lagi, aku akan menelponmu. Konsulat sudah bekerja keras. Kami akan menjaga komunikasi dengan mereka dan memberitahukanmu jika terjadi sesuatu. Kepala Biro Luo, terima kasih ya. Pak Wang, Ichu, perusahaan Yiwu kami, sekarang menghadapi masalah. Kami tidak akan duduk diam. Tidak peduli apakah itu pinjaman bank atau sumber pasokan. Mari kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Kepala Biro Luo, terima kasih banyak. Bank yang meminjamkan uang sedang berdiskusi dengan kita. Kau penyelamat kami. Terima kasih. Jangan bicara begitu. Jujur aku katakan padamu, apa kau tahu kenapa aku pulang ke Yiwu? Xiu Yingxi adalah seniorku. Ketika aku masih kuliah, dia adalah idolaku. Berdiri tegak, orang-orang Yiwu tidak akan begitu mudah jatuh. Susu. Ayo kita menikah. Dalam hidupku, aku hanya hidup dengan 3 kata. Chen Qianghe.
4, 3, 2, 1. Yeay! Ini adalah perangkat wearable. Ini adalah titik fokus dari pembelian bersama Korea Selatan. Ada 7 pemasok peralatan medis utama di dunia. Gabung dalam tender. Perusahaan terkuat, grup perusahaan Amerika Eropa, dan kami dikecualikan. Aku tidak setuju. Aku merasa bahwa itu sama saja dengan merebutkan makanan dari mulut harimau. Mereka adalah perusahaan yang sangat kuat. Peluang kita sangat tipis. Tolong tidak usah mengarang cerita. Peluang tidak akan datang hanya dengan menunggu. Manajer uang ada telepon. Halo? Benarkah? Apa kau yakin? Baiklah, aku tunggu. Perusahaan Amerika dan Eropa sudah naik pesawat untuk terbang ke Korea Selatan. Diperkirakan bahwa mereka tiba di Seoul besok jam 11. Apa kalian sudah jelas semuanya? Pameran perdagangan minggu depan itu hanyalah trik. Mereka sudah berangkat sementara kita masih di sini berdiskusi di atas kertas. Semua departemen, siapkan materi yang berkaitan. Dan kau sekretaris yang bantu aku untuk memesan penerbangan paling awal ke Korea Selatan besok. Aku harus tiba ke Korea Selatan terlebih dahulu. Semua sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baiklah, dengar ya. Rekan-rekan, ketika bel jam 12 hari ini berbunyi, maka semua logistik akan macet di jalan seperti tahun lalu. Tapi, kampung Chen kami, sebagai kampung pertama yang melakukan e-bisnis, apakah kira-kira bisa mengirim semua barang ini secepat mungkin? Itu tergantung pada kalian semua. Aku sebagai kepala kampung, memohon pada kalian, setelah perayaan berakhir, aku akan traktir kalian minum. Bagaimana, kalian setuju? Setuju! Salin datanya, jangan sampai ketinggalan ya. Pak, ini Ada apa? kenapa ya? Oh, Jangan anggap baiklah. enteng. Coba kau lihat ini. Ini salah besar.
Trần Chiang He, Trần Chiang He. Hei, apa yang kau lakukan? Kau lihat bungaku, sudah layu. Benarkah? Tentu saja. Di mana kompos yang kubuat? Hei, mana aku tahu di mana kompos yang kau buat? Kau tidak usah pura-pura. Di sini cuma ada kau dan aku. Kau sering sekali menyela omonganku. Apa kau lihat itu? Hah? Layu semuanya. Belakangan ini, ingatanmu kurang bagus. Mungkin kompos itu sudah kau gunakan semua, tapi kau lupa. Kalau sudah dikasih kenapa masih layu bunganya? Mungkin kompos yang kau berikan terlalu banyak. Alasan Hei, saja. atau mungkin dimakan oleh ayam milik Tante Gemuk. Ayam apa yang makan kompos? Pupuk organik. Memangnya tidak bisa sisakan sedikit untukku? Hah? Enak saja kamu gunakan semuanya. Iya, aku menggunakannya. Memang kenapa? Tapi semuanya perlu bukti, kan? Aku akan mencari buktinya. Lihat saja. Ini, cium baunya. Aku tidak akan membicarakan bukti denganmu. Tidak membicarakan bukti katamu? Sebenarnya aku malas berdebat dengan orang sepertimu. Kau itu tidak masuk akal. Aku beritahu ya, dari dulu kau seperti itu. Hah? Kau selalu mengambil apa yang kau lihat bagus. Seperti roti jagung dan kain bekas. Kau itu seperti perampok saja. Menanam kol jelekmu dan kau biarkan bungaku layu semuanya. Kalau kau mau kompos, buat sendiri. Jangan ambil punyaku. Sembarangan saja kau itu. Luo Yichu. Berani kau ya? Untukmu. Kubawakan Kau ini sarapan. bodoh. Ayo dimakan. Nanti dingin. Orang yang bodoh di dunia adalah kau. Orang lain menjual barang saat perayaan Single Day. Tapi kau bermain-main di sini. Tenang saja, di sana ada ayahku. Kelihatannya kau capek sekali. Aku antar pulang ya. Tidak usah, aku naik taksi. Kau naik mobilku saja. Aku sudah pandai mengemudi. Di mobil kau bisa istirahat. Sudah, tidak usah bengong. Ayo jalan. Oh ya, apa kau pernah nonton bioskop? Belum pernah? Belum pernah? Baiklah, ayo kita nonton. Sedang, aku tersedak. Apa? Iya, tunggu sebentar. Ini airnya. Tuan Piao, semua peralatan medis yang diproduksi oleh Yanshu Group juga bersertifikat internasional. Selain itu, standar yang bisa dicapai oleh grup Amerika Eropa, kami juga mencapainya dengan harga yang sangat menarik. Dengan harga yang sangat menarik. Mereka bisa lihat gerakan kita, tapi kita tidak bisa lihat mereka.
Ayamnya Tante Gemuk datang lagi. Semuanya sudah kuusir. Mereka semua datang untuk makan bunga mawarmu. Datang seekor, kusir seekor. Datang seekor lagi, kusir lagi. Aku usir seekor, datang 2 ekor. Kusir 2 ekor, datang sepasang. Aduh, aku kan capek. Tante Gemuk itu aku rasa orangnya sangat licik. Dan ayamnya juga lebih licik dari orangnya. Tapi sudah aku usir semuanya. Dan mereka tidak akan memakan bunga mawarmu lagi. Tetap saja dimakan. Bunga mawar juga bakalan mati. Kau tidak tahu bagaimana cara mengemukkan sedikit. Mencuri dari orang lain. Tidak sedikit pun kau sisakan untukku. Dasar egois. Bukankah kau yang membubuknya lebih baik? Kau tidak bisa yang merendah sedikit dalam hal ini. Hah? Harusnya kau tanya dulu padaku. Tidak usah mencuri. Chen Jianghe, aku sudah bilang padamu. Jangan keterlaluan seperti itu. Kelakuan membuat aku khawatir. Aku akan menelpon para pegawai. Semua lereng gunung yang sudah kau tanam itu balikan padaku. Hancurkan bangunan yang kau dirikan. Kau tahu kan semua itu bunga busuk. Tidak berharga, tidak ada nilai untuk dilihat. Percuma saja melihat sesuatu yang tidak berharga. Kau juga memakai airku duluan kan? Kau juga mencuri pupukku. Aku harus minta izin padamu untuk menanam semua tanaman di sini. Peraturan macam apa itu? Karena kau adalah istriku. Sudah tahu aku ini istrimu, tapi kau tidak pernah bersikap baik pada aku. Apa aku tidak cukup baik padamu? Kapan kau bersikap baik pada aku, Chen Jianghe? Sudah puluhan tahun. Kau tidak pernah memberi aku bunga. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit aku tanam sendiri tanaman itu. Tapi kau malah mematikan tanaman itu. Tidak punya perasaan. Penjelasanmu tidak bisa aku pahami. Jika dijual dengan cara ini, aku rugi. Kau harus menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan adalah raja. Jika mereka tidak datang, maka kita yang akan kelaparan. Masih berani menyebut dirimu orang Yiwu? Ya sudah. Baiklah. Sudah ya, aku Tunggu di menjadi sini. mereka. Baiklah, silahkan menukarnya. Oh ya, baik. Baiklah. Terima kasih. Peter, cepat ambil barang-barangnya. Ayo cepat. Iya. Ayo, silahkan ikut dia. Bibi keren. Jangan memuji. Chen Lu, bibimu sekarang spesialis melerai pertengkaran internasional. Spesialis apa? Chen Lu, bantu aku bersandiwara ya. Coba kau lihat. Di sini forum e-commerce di desa Chen kita. Bagaimana? Forum besar di desa kalian. Omong kosong. Kenapa berkata begitu? Sekarang kau orang penting. Jadi harus hati-hati kalau bicara. Orang top apa? Di depanku jangan pura-pura. Kau tahu kan? Bos Mas sengaja berterima kasih padamu lewat internet. Lihat di sini beritanya. Di sini Coba aku lihat. tertulis di internet. Iya, Lihat. benar. Single Day tahun ini belanja online, jadi tidak terjadi kemacetan seperti di masa lalu. Dan ini karena jasa tim rahasia ini. Lihat, ada namamu juga, Chen Lu. Tapi kenapa kau yang memecatku? Chen Lu, kita ini baru terkenal. Ayo kita rayakan. Aku akan suruh tantemu memasakkan sesuatu. Oh, jadi kau menganggapku tukang roti? Apa yang kukatakan? Kalau bicara itu baik-baik. Ceritakan lebih banyak lagi tentang desa Chen. Bagaimana? Iya benar. Ceritakan yang sebenarnya. Ceritakan kepada mereka hal-hal yang baik. Hah? Kau kan jago dalam hal ini, iya kan? Iya. Pasti kau bisa. Ayo. Ya bisa. Maaf sebentar, apa benar Anda dari Yiwu? Oh ya benar, ini ahlinya. Kalian bisa bicara dengan dia. Ayo silakan, iya. ayo silakan. Ayo, Ya, silakan. Ayo, Terima kasih. Ayo, silakan. Duduk kamar. Iya. Maaf Tuan, mohon maaf, langkah-langkah apa saja yang sudah Anda ambil untuk kemajuan perusahaan ini? Iya, karena e-commerce dapat membuatkan alur, aku bisa memprediksikan bahwa semua agen dapat tersingkir. Apa yang kau katakan? Setauku Anda dari Yiwu, sedangkan saat itu orang tua Anda adalah pemilik Kicu Group. Iya, karena itulah ayahku dapat melewati semua rintangan. Aku bilang, tapi mengajak dia pernah Chen Lu gagal. untuk bergabung. Apa ini cara Dan yang salah? transformasi bisa akan mati, tapi bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana ini?
Maaf, apakah ada saudara-saudara wartawan, wawancara kita sudah sampai di sini saja ya. sudah, Terima sudah. kasih banyak. Mohon maaf Tuan, Iya, baik. Ayo. kami perlu sedikit Kami saja. akan istirahat Iya, sebentar sedikit ya. lagi saja. Terima kasih. Silakan tapi- keluar. Silakan. Paman, aku masih belum selesai. Kau ini bicara sembarangan di depan wartawan. Bagaimana ayah dan ibu angkat? Mereka sehat. Aku juga merasa mereka adalah dua orang yang bahagia di muka bumi. 2 hari yang lalu ayah masih cerewet. Kau akan kirim kartu ucapan atau barang-barang lain. Tidak tahu akan kirim sendiri atau lewat siapa. Mereka berhasil melalui masalah mereka. Aku kagum pada mereka. Bagaimana mereka berkenalan? Berita intelijen, ada kesalahan. Benar. Pada saat musim panas aku sudah berusaha untuk menelponmu. Kau masih di Walmart. Pembimbingku sudah jadi presidir Amerika Eropa Group, makanya aku ditugaskan kemari. Kau menjadi CMO Amerika Eropa Group. Presiden Direktur Yensu Group, benar kan? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan nama ini bagaimana? Melanjutkan nyawa perusahaan kita, melanjutkan legenda perusahaan kita. Bagaimana dengan Yichu Group? Sekarang sudah diserahkan pada Takao. Dia masih bekerja sama dengan orang Jerman. Fokus utama operasional adalah hardware yang berkualitas. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan hal yang menarik. Sebuah perusahaan terbuka seharusnya paling tidak memiliki teknologi yang baik, benar kan? Bagaimana presidir sepertimu masih sibuk dengan hal-hal tidak penting? Sejak kapan gue belajar main mahjong? Hanya kadang-kadang, kumpulkan teman-teman kantor untuk berkumpul di rumah. Aku suka mengumpulkan banyak teman. Oh ya, aku baru ingat. Rinitismu bagaimana? Apakah sudah minum obat? Aku harus ambil proyek ini. Memangnya kalau tidak kau ambil bagaimana? Guru pembimbingmu akan marah atau dia akan menembakmu? Bukannya begitu. Oh, kalau begitu masih baguslah. Grup Amerika Eropa sangat profesional di bidang peralatan medis. Sudah puluhan tahun, kau tidak bisa menandinginya. Aku lupa bilang padamu, aku tidak pernah kalah. Tidak usah memberitahu aku. Beberapa tahun ini aku melihat semuanya. Makanya karena itu, aku tidak ingin mengotori catatan kehebatanmu. Aku percaya kau dapat melihatnya. Orang Korea ingin memanfaatkan persaingan antara kau dan aku. Aku bisa melihat. Baiklah, dokumen sudah kuletakkan dan pembicaraan sudah selesai. Sampai jumpa. Data sudah kuberikan, jangan bicarakan dulu. Pelajari dulu proposal mereka. Tuan Piao, bagaimana Anda bisa mengatasi hal ini? Maafkan aku. Dadah saja. Siapa lagi? Tidak tahu sedang makan apa.
Ada-ada saja. Jantungmu sakit lagi? Iya. Oh. Ayo. Iya, aku mengerti. Memang saham terus turun, tapi yang bermasalah bukan hanya perusahaan kami kan? Itu memang trennya. Oleh karena itu, aku masih merepotkanmu. Tolong beritahu manajer keuangan, kami di bidang peralatan medis sudah menemukan cara terbaik. Selamat datang. Baiklah, tetap berkomunikasi ya. Oke. Tuan Piao sudah setuju bersama-sama untuk makan malam. Dalam 30 menit dia akan menjemput Anda di pintu hotel. Baiklah, bawa seluruh datanya. Tuan Wang, Amerika Eropa Group datang dengan kekuatan dahsyat. Apa kita akan menang tendernya? Tidak akan diambil semuanya. Tujuan kita adalah perangkat wearable. Asal tanda tangan, kita sudah menang. Halo? Bagaimana kalau makan malam bersama? Makan malam? Aku minta maaf ya. Aku sudah makan, sekarang aku makan tepat waktu. Wah, sekarang kau hidup sehat ya? Ya sudah, lain kali kita atur lagi. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Piao? Silakan masuk. Aku dari Tiongkok membawakanmu daun teh dan alkohol kualitas bagus. Silakan dicoba. Ah, terima kasih, terima kasih. Baiklah. Silakan duduk. Ah, ya. Kalau begitu silakan tambah lagi ya. Ayo tambah lagi. Tidak apa-apa. Ada budaya di Tiongkok ini. Kalau ada orang yang datang terlambat, dihukum minum 3 gelas alkohol. Aku sudah memberitahu Tuan Wang.
Sepertinya dia sudah makan. Iya. Oh. Kalau begitu cepat, ayo kita minum bersama-sama. Cepat, tuangkan lagi. Ayo, Oh, iya. tolong. Cepat, Baik, baik. cepat ya. Ini. Cepat, ayo. Silakan. Baiklah. Alkohol ini cukup keras ya. Oh. Wow. Ayo isi lagi yang penuh. Ayo. Iya. Yang berkualitas pasti enak di lidah. Ayo. Wah, beri tepuk tangan. Ayo. Isi lagi yang penuh. Ayo, Oh, iya, isi lagi yang baik. penuh. Sini. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Ah, Kau sengaja ingin membuatku mabuk ya? Berikan dokumenmu kepadaku, nanti ku memberikan bibimbap. Oh. Wah. Ayo makan. Silakan. Chenlu, aku datang. Aku terlambat ya? Aku menunggumu 1 jam lebih. Kau bilang belum telat. Tadi aku mau makan. Persiapkan apa? Di sana ada penjual popcorn dan es krim. Semua itu tidak sehat. Oh ya, tentang film ini. Film apa yang ingin kau tonton denganku? Hah? Lihat apa yang Apa? kubawa. Kau pasti akan suka. Daging dengan saus. Apa sih? Wah, kau memang hebat. Ada-ada saja kau ini ya. Masa nonton film sambil makan daging sapi? Kau kan sudah tidur seharian. Kau pasti lapar. Ada lagi. Aku tidak lupa membawa mantau. Ini. Who's up? We'll flip for it. Collar in the air. Tails, thunks in. Positions. Way to go! Release the baby! Kau minum obat apa? Bukan apa-apa. Ini hanya karena terlalu banyak minum. Itu upah karena berbohong. Baiklah. Kita sudah lama tidak bertemu. Tapi kau tidak berubah ya? Aku sudah memesan sup ayam. Kalau sudah selesai, masuk ya. Tidak perlu. Terima kasih. Kau kan sudah janji tidak akan bohong pada aku. Kau pernah bilang setelah lulus kau akan kembali. Bicara soal pekerjaan saja. Aku sudah lihat produk baru kalian. Tidak kusangka produknya bagus sekali. Sayangnya masih ada kekurangannya. Apa kau merasa orang Korea akan menerima proposalmu? Hal ini sudah aku pertimbangkan. Aku takut kedua kubu gagal. Jika waktu ditunda lebih lama lagi, orang lain pasti akan mengambil kesempatan ini. Juga karena kalian penyebabnya. Bagaimana dengan peralatan medis kalian? CTS, MRIS, DRS, komputer X-ray, semuanya adalah milik kalian. Perangkat pencegahan milik kami, oke? Perangkat pencegahan juga milikku. Ini produk terbaik kami. Kalau kau tidak setuju, aku akan tunggu lawan berikutnya muncul. Oke, aku setuju. Kita buat dia mabuk bagaimana? Baiklah. Ya. Aku ingat. Ya, tapi ini memang sangat menyenangkan. Awas. Ya, tunggu sebentar. Sebentar. Tuan Wang. Iya. Terima kasih tehnya ya. Ya.
Semoga kerjasamanya lancar ya. Tuan Piao, maaf ya. Aku senang Tuan Piao, sekali. sekarang Terima kasih. sampai jumpa ya. Maaf. Sampai ketemu lagi ya. Oh ya, sampai jumpa ya. Ya. Orangnya lumayan baik, tapi pikirannya agak porno ya. Sayang sekali. Ayo, aku mengajakmu jalan-jalan. Boleh.在每一个四季，海浪都向往着陆地。我向往着你，播种和希望随时光轻抚你脸庞，还有心中的爱浪。我有平凡愿望，在沉默与呼喊之间，今天最响亮。田野中央，收获坦荡，羽毛向往那翅膀。我向往那坚强，穿过 Bagaimana? Apa kau bahagia? Lumayan, terima kasih. Besok aku berangkat. Bagaimana? Kamu pergi begitu cepat. Aku masih ada 2 hari lagi karena masih ada yang harus aku urus. Tidak ada kesempatan merebut bisnisku. Bukan itu maksudnya. Kau tidak akan berani. Pulanglah. Sampai nanti. Ayo mampir minum dulu. Baiklah. Oh ya. Sebenarnya aku sangat ingin tahu. Kenapa saat itu kau ingin pergi? Aku sakit. Kau sakit? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin tahu alasan kau meninggalkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Iya, waktu itu aku benar-benar sakit. Masa kau tidak percaya? Sakit apa? Di sini. Ya, baiklah. Bukan karena rinitismu kan? Juga bukan karena masalah perasaan. Aku tahu. Dan aku masih ingat karena pada saat itu kau sudah memberikan masukan yang sangat berharga. Tapi aku tahu kenapa kau pergi ke Stanford. Itu hanya sebuah alasan saja. Aku yakin, tapi biarlah. Jadi 8 tahun ini kau tidak pernah pacaran? Delapan tahun. Aku selalu menunggu seseorang. Apa artinya 8 tahun? Kalaupun harus menunggu seumur hidup, demi orang itu aku sanggup. Bagaimana kalau orang itu bisa pergi kapan saja? Pergi kemana? Pergi ke tempat yang tidak bisa kau temui.
个四季海浪都向往着不停。我向往着你，田野中央收获坦荡，羽毛向往那翅膀。我向往大坚强，穿过所有忧伤。你站在前方，和山岗一样，看着我高高飞翔。我想。Sampai di sini saja. Kau tidak akan menyuruhku menunggu 8 tahun lagi kan? Belum tentu. Kau tidak bahagia? Aku tidak berani. Sebenarnya kau sangat tidak mengerti aku. Kenapa aku suka bekerja keras? Itu karena aku ingin seperti ibu angkat. Aku pergi dulu. Delapan tahun. Ayahku menunggu 8 tahun untuk menikahi ibuku. Kau tanya kenapa 8 tahun tidak mencari pendamping? Kau masih tanya kenapa? Enak sekali. Aku suka. Coba yang ini. Enak kan? Kakak. Hai, kau. Mau coba? Tidak. Coba kau lihat seperti apa bibirmu ya. Aku saja. Siapa perempuan itu? Oh, itu dia, Tai Siotan, teman sekolahku. Itu teman kecilmu? Yang pada saat itu sama-sama jualan bunga kan? Iya, kau pernah menangkap dia. Dia sangat takut padamu. 3 huruf ini bukan? Iya, memang kenapa? Naik mobil. Semua orang bilang kelinci tidak makan rumput.
Kau juga sudah menemui berbagai macam hal. Kenapa hanya perempuan seperti itu? Kau tidak punya selera. Siapa yang mengejar dia? Dia yang terus menempelku. Tapi kau seharusnya bisa menghindar. Jangan salahkan aku kalau memberitahu. Ayah Chai Xiaotan dalam dunia bisnis reputasinya sangat buruk. Cuma sebentar saja kau bisa menguasai sejauh ini. Kau ini gila ya, Kak? Adik Chen Lu, kau ingat ya? Perusahaan kita perusahaan terbuka. Jangan sampai ada sedikit pun berita buruk tentang kita. Kau tahu jebakan? Atau orang lain yang menusuk dari belakang. Tapi kau juga tidak pantas mata-matai orang. Lagi pula dia cuma teman sekolahku. Kakakmu sukses seperti sekarang, tahu kenapa? Harus tegas jika perlu tegas, harus cermat jika perlu cermat. Belajarlah. Aku tidak ingin belajar. Apa kau lelah? Aku sedikit lelah. Aku bilang kau tidak punya pacar. Apa yang mengejar-ngejarmu? Tapi kakak harus mencari tahu asal-usulnya. Dasar anak kecil. Pantas saja kau sendirian seumur hidup. Aku ketemu Xiu Yan di Korea. Kak Xiu Yan? Dia banyak berubah. Seperti apa dia sekarang? Dia jadi orang yang sangat optimis, sangat tidak peduli terhadap hal negatif. Tapi aku merasa sangat asing kepadanya. Aku sudah menjaga ayamku baik-baik. Tidak ada yang berlarian ke pekaranganmu. Silakan lihat ini Tante Gemuk. Berapapun yang kau mau, aku pasti akan bayarnya. Aku akan beli semua ayammu itu. Lagi pula, kita ini kan tetangga. Masa gara-gara masalah seperti itu kita harus bertengkar? Bagaimana? Tidak mau. Aku masih menunggu ayamku bertelur. Baiklah kalau begitu. Tapi tolong, jaga baik-baik ayammu itu ya. Jangan sampai mereka makan tanamanku. Enak saja. Siapa bilang anakku makannya sembarangan? Mana buktinya? Hah? Oh, jadi kau ingin buktinya? Tiap hari kau datang ke halamanku memanggil-manggil ayammu itu. Sampai bunga-bunga mawarku hancur karena kau kasih makan ayammu itu. Sekarang tolong dengarkan aku baik-baik ya Tante Gemuk. Jangan membuat aku risau. Aku masih menghormatimu. Kalau sampai risau memangnya kenapa? Kalau sampai risau kau mau berbuat apa? Kau jangan menakut-takuti aku ya. Aku bukan pengecut. Ibu! Ingat itu. Ibu? Aduh, apa yang sedang kalian ributkan? Tunggu sebentar ya. Tunggu, apalagi yang ditunggu? Memangnya aku takut padamu? Ayo Wangsu kita masuk. Sombong sekali, mentang-mentang punya anak laki-laki di kota. Aku juga punya 2 lagi, lebih banyak kan? Kau jaga baik-baik ayammu itu. Apa salahnya ayam? Pergi saja. Kenapa kau melambaikan tangan? Ibu. Tidak usah hormat padanya. Sudah, ayo masuk. Takut anaknya memukulimu. Sudahlah, Ibu. Halo, Teng Tao. Aku beritahu padamu ya, adikmu terkenal sekarang. Ada apa? Lihatlah dirimu. Di berita, di koran, di internet, semuanya ada. Semua memperkirakan bahwa Yiwu akan hancur. Itu yang ku tahu. Perkiraan? Hei, kau pikir siapa dirimu? Kau ini dewa. Bisa tidak? Kau berhenti mengganggu keluargaku. Wangsu, jangan bicara begitu dengan adikmu. Dia tidak mau dengar. Idenya banyak, bahkan dia lebih keras kepala daripada ayah. Yang kubicarakan adalah kebenaran. Coba lihat kios di mall, semuanya lebih murah. Coba lihat ayah Chai Xiaotan, bisnis saja tidak mampu. Sewakan kios, lalu berjudi setiap hari. Kalau kiosnya digunakan sendiri, apakah dia seperti ini? Ayahnya lebih jahat dari serigala. Ayahnya tidak mewakili Yiwu, juga tidak mewakili keluarga kita. Sudah. Kalian berdua bilang sejak kecil tidak pernah bertengkar. Lalu kenapa sekarang setiap hari bertengkar? Aku punya perusahaanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ayo bangun. Duduk di sini seperti bos besar. Kau sudah tinggi sekarang. Kau merasa sudah kuat, lalu merasa sudah seperti profesional. Apa kau layak bicara sebagai perwakilan Yiwu? Kau ini siapa? Setiap orang punya hak untuk bicara. Kau ini bukan sedang bicara, tapi membuat keonaran. Jika kau tidak dapat menolong keluargamu saat ini, paling tidak jangan menambah masalah. Chen Lu.
Pergi sana. Chen Lu, Wang Su Biarkan marah dia pada pergi. adikmu. Pergilah jauh-jauh, melihatnya sudah kesal. Siapa malam-malam begini? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengambil teleponku? Sudah taruh. Aku tanya padamu siapa malam-malam begini mengirim WeChat? Karena aku bosan. Nona Zhao. Dua anak itu berkelahi lagi. Nona Zhao ini dari pagi sampai malam laporan terus. Ada apa? Semakin tua semakin sempit pikirannya. Kenapa kau salahkan Bibi Chow? Bukan kedua anak itu yang selalu mencari masalah. Ya, semua itu salah mereka. Biarkan saja mereka bertengkar. Egois. Kalau sering bertengkar, maka akan semakin akrab. Kau yang egois. Sok memikirkan orang lain. Pikirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu bicara begitu? Hah? Sudah tidur. Aku tidak mau bicara denganmu. Lu tunggu dulu. Kamu kemana? Dela Yering segmen tengah. Batalkan seluruh agen. Kita akan menjalankan revolusi e-commerce. Baiklah. Mesin penjual otomatis super online. Terobosan pasar B2B, B2C, O2O. Semua model bisnis e-commerce ada di setiap sisi dunia. Produk yang dihasilkan langsung dipilih oleh pembeli. Menawar otomatis, memilih otomatis, pengiriman otomatis. Dengar bos, perusahaanmu akan berbisnis seperti ini. Produk revolusi. Kau bilang apa tadi?